Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Donita Ravelia dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saat ini saya akan mempresentasikan program branding produk lokal melalui media sosial Instagram dan TikTok. Bab 1 yaitu analisis situasi. Nah, bagian ini membahas kondisi dan tantangan yang dihadapi produk lokal dalam membangun brand awareness di era digital. Analisis ini mencakup latar belakang, identifikasi masalah, serta analisis SWOT untuk memahami posisi produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin kuat. Bagian pertama, kita akan membahas yaitu potensi produk lokal, kendala branding, serta peran strategis Instagram dan TikTok sebagai platform utama generasi muda dan mendukung pertumbuhan merek lokal. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakangnya terdiri dari potensi besar produk lokal, kendala brand awareness, persaingan pasar yang ketat, dan Instagram TikTok sebagai platform utama. Nah, konteks dari program ini yaitu adalah produk lokal Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Kualitas, keunikan budaya, dan nilai kearifan lokal menjadi keunggulan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, banyak produk lokal masih menghadapi kendala dalam membangun brand awareness yang kuat. Nah, karena itu, persaingan dengan produk nasional dan internasional memiliki anggaran pemasaran besar menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM. Identifikasi masalah di sini terdiri dari 4 masalah, yaitu rendahnya pengenalan masyarakat terhadap produk lokal, kurangnya pemanfaatan media sosial untuk branding, konten promosi belum menarik dan konsisten, dan persaingan ketat dengan merek nasional dan internasional. Produk lokal menghadapi berbagai tantangan dalam membangun brand awareness di era digital. Minimnya exposure di media sosial menyebabkan produk lokal sangat sulit dikenal oleh masyarakat luas. Konten promosi yang tidak konsisten dan kurang menarik membuat audiens tidak tertarik untuk berinteraksi. Di sisi lain, persaingan dengan merek besar yang memiliki anggaran promosi yang besar semakin mempersulit produk lokal untuk bersaing. Identifikasi masalah ini dia menjadi dasar perumusan program branding yang efektif dan tepat sasaran melalui platform Instagram TikTok. Next yaitu menganalisis SWOT dan kekuatan dan kelemahan. Pertama, kita akan membahas kekuatan. Kekuatannya terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada produk ciri khas lokal. Produk memiliki keunikan dan identitas khas daerah yang tidak memiliki produk luar. Next, ada harga kompetitif. Harga produk lokal menjadi lebih terjangkau dibanding produk nasional maupun internasional sehingga mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Terakhir ada nilai budaya dan kearifan lokal. Produk mengandung nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal menjadi keunggulan autentik dan membedakannya dari kompetitor. Kelemahannya yaitu anggaran promosi terbatas dan juga keterampilan pemasaran digital rendah. Selanjutnya adalah peluang analisis SWOT dan ancamannya. Jumlah penggunaan Instagram dan TikTok terus meningkat, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan target pasar utama produk lokal. Tren belanja yang semakin mendukung produk UMKM dan lokal didorong oleh gerakan cipta produk dalam negeri. Algoritma platform media sosial mendukung konten kreatif dari pelaku usaha kecil untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudahan akses internet dan penetrasi smartphone yang tinggi membuka peluang promosi digital yang lebih luas dan terjangkau. Poin dari ancamannya ada beberapa poin juga, yaitu persaingan ketat dengan merek-merek besar yang memiliki anggaran pemasaran lebih besar dan jangkauan yang lebih luas di media sosial. Perubahan tren media sosial yang sangat cepat menuntut adaptasi konten yang konsisten dan inovatif. Munculnya produk kompetitor di luar negeri yang masuk melalui platform digital dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Terakhir, ada risiko konten negatif atau krisis reputasi yang dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Terakhir, yaitu kesimpulan dari analisis. Poin utamanya yaitu program media sosial, peningkatan citra merek,
perluasan jangkauan pasar, strategi komunikasi digital. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan, produk lokal memiliki potensi besar namun menghadapi berbagai tantangan dalam membangun brand awareness. Persaingan dengan merek nasional dan internasional semakin ketat, sementara pemanfaatan media sosial sebagai sarana branding masih belum optimal. Diperlakukan program komunikasi yang terencana dan berbasis media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, guna meningkatkan citra merek produk lokal secara signifikan. Program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan minat konsumen terhadap produk lokal berkualitas. Bab 2 yaitu perencanaan program. Pertama ada strategi branding di media sosial. Bab ini membahas perencanaan program branding produk lokal secara menyeluruh. Fokus utamanya yaitu perencanaan yang matang menjadi fondasi utama keberhasilan program branding. Next, yaitu tujuan program. Tujuan programnya terdapat 4 poin, yaitu meningkatkan brand awareness produk lokal, meningkatkan engagement audience, mendorong minat beli konsumen, membangun loyalitas merek produk lokal. Fokus utama dari tujuan program ini yaitu program dirancang untuk memperkuat posisi produk lokal di pasar digital melalui platform Instagram dan TikTok. Dengan meningkatkan brand awareness, produk lokal akan lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda. Next yaitu sasaran program. Primer yaitu generasi Z 17 sampai 25 tahun. Nah, ini adalah kelompok usia muda yang aktif menggunakan sosial media dan memiliki daya beli serta pengaruh besar terhadap tren konsumsi. Kedua yaitu ada mahasiswa. Segmen yang kritis, kreatif, dan mudah terpengaruhi oleh konten digital berpotensi menjadi brand ambassador organik, pengguna aktif Instagram dan TikTok. Nah, sasaran sekundernya ini tuh dia ada 2 poin. Yang pertama ada komunitas UMKM, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan kampanye branding produk lokal. Kedua, ada masyarakat umum. Nah, ini halayak luas dari berbagai latar belakang yang berpotensi menjadi konsumen dan pendukung gerakan bangga produk lokal. Next, yaitu ada pesan utama dan tema kampanye. Yang pertama ada pesan utama kampanye, yang kedua ada tema kampanye, yang ketiga ada hashtag utama dan hashtag pendukung. Detail kampanye, yaitu pesan utama kampanye ini adalah bangga menggunakan produk lokal berkualitas. Sebuah pesan yang mencerminkan kebanggaan dan kepercayaan terhadap produk buatan lokal. Tema kampanye ini dirancang untuk membangun identitas yang kuat dan mudah dikenali oleh generasi muda di platform Instagram dan TikTok. Next yaitu indikator keberhasilan program. Ada target KPI yaitu program branding produk lokal melalui Instagram dan TikTok dirancang dengan indikator keberhasilan yang terukur dan realistis. Peningkatan followers. Ada target peningkatan jumlah follower sebesar 30% pada akun Instagram dan TikTok. Produk lokal dalam periode 3 bulan, program berlangsung, pertumbuhan followers mencerminkan keberhasilan strategi konten dan distribusi pesan kepada audiens yang lebih luas. Yang kedua ada engagement rate dan penjualan. Tingkat peningkatan engagement rate sebesar 20% meliputi likes, komentar, share, dan interaksi audiens. Bab 3, masuk ke bab 3 yaitu strategi dan taktik komunikasi. Pendekatan komunikasi digital, bab ini tuh akan membahas strategi dan taktik komunikasi yang digunakan dalam program branding produk lokal melalui Instagram dan TikTok. Strategi dan taktiknya yaitu strategi komunikasi dirancang untuk membangun citra merek yang kuat, meningkatkan engagement audiens, serta mendorong minat beli konsumen melalui berbagai taktik kreatif di media sosial. Nextnya strategi komunikasi terdapat beberapa poin juga yaitu pendekatan utamanya ada digital marketing, sosial media branding, konten edukatif dan juga konten interaktif.
Next-nya ada taktik komunikasi. Yang pertama ada video pendek TikTok, kedua Instagram Reels, ketiga story interaktif, dan keempat testimoni pelanggan. Nah, konten marketing ini yaitu taktik konten marketing yang berfokus pada pembuatan konten kreatif dan relevan di platform Instagram dan juga TikTok. Video pendek TikTok dirancang untuk menjangkau audiens luas dengan konten yang menghibur dan inovatif. Nextnya ada taktik influencer dan UGC. Yang pertama ada kolaborasi micro-influencer lokal, kedua ada challenge upload pengalaman produk lokal, yang ketiga ada user generate content, yang keempat ada amplifikasi konten organik. Program ini memanfaatkan kekuatan mikro-influencer lokal yang memiliki kedekatan autentik dengan audiens target. Kolaborasi difokuskan pada konten kreator dengan 5.000 sampai 50.000 followers yang relevan dengan produk lokal. Nextnya ada kampanye interaktif. Ini juga ada 4 poin, yaitu ada giveaway produk lokal, quiz online, polling, dan Q&A interaktif, dan challenge konten kreatif. Detail taktiknya yaitu giveaway itu ada hadiah produk lokal bagi followers yang berpartisipasi aktif. Quiz online ada pertanyaan interaktif seputar produk lokal di Instagram Story dan TikTok. Polling dan Q&A yaitu sesi tanya jawab dan polling di Instagram Story serta TikTok Live. Terakhir ada challenge kreatif yaitu berisi tentang tantangan konten bertema bangga produk lokal untuk mendorong user generate konten dan memperluas jangkauan kampanye secara viral. Media yang digunakan itu ada Instagram dan TikTok. Instagram ini dia platform Instagram yang digunakan sebagai sarana utama branding produk lokal melalui berbagai format konten. Contohnya ada feed, reels, dan juga story. Untuk TikTok, dia ini platform yang dimanfaatkan untuk menjangkau generasi muda dengan konten yang kreatif dan viral. Itu berisi dari TikTok video dan juga TikTok live. Bab 5 yaitu bab 4 yaitu ada implementasi dan anggaran program. Bab ini membahas tahapan pelaksanaan program branding secara terstruktur mulai dari persiapan konten, pelaksanaan kampanye hingga penggunaan merek. Yaitu ada tahap implementasinya juga. Nah, tahap implementasi ini berisi anggaran program disusun secara efisien, mencakup desain konten, produksi video, kolaborasi influencer lokal, giveaway, dan iklan media sosial. Total estimasi anggarannya itu ada 10 juta rupiah. Tahapan pelaksanaan programnya terdapat 4 poin. Yang pertama ada bulan 1 itu dia persiapan, bulan 2 pelaksanaan, bulan 3 penguatan, dan bulan 4 adalah evaluasi dan tindak lanjut. Kebutuhan sumber daya, yang pertama ada project manager, yang kedua ada content creator, yang ketiga ada social media spesialis, dan keempat graphic designer. Peralatan yang dibutuhkan itu dia ada smartphone, kamera resolusi tinggi untuk produksi konten foto dan video berkualitas, terus kamera, laptop, dan juga software editing seperti CapCut, Adobe Premiere, Canva, dan Photoshop. Naik ada estimasi anggaran. Di sini estimasi anggarannya ada 4. Yang pertama desain konten 1.500.000, yang kedua produksi video 2 juta, yang ketiga ada influencer lokal 3 juta, dan keempat giveaway 1 juta atau iklan media sosial 2.500.000. Nah, total anggaran ini rincian alokasi anggaran program branding produk lokal melalui media sosial Instagram dan TikTok kurang lebih seperti ini. Nah, total keseluruhannya itu 10 juta dan anggaran akan dialokasikan secara terstrategis untuk memaksimalkan jangkauan dan dampak program branding produk lokal secara 3 bulan pelaksanaan. Terakhir yaitu bab 5 berisi tentang evaluasi dan pengukur program. Bagian ini membahas metode evaluasi dan pengukuran keberhasilan program branding produk lokal melalui media sosial Instagram dan TikTok. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan program berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode evaluasinya yaitu yang pertama kuantitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan untuk mengukur keberhasilan program secara terukur melalui data numerik, yaitu pertumbuhan followers, yang kedua reach, yang kedua engagement rate, yang ketiga penjualan. Dan kualitatif yaitu berisi
Untuk memahami persepsi dan respon audiens secara mendalam, berisi komentar, feedback, persepsi merek. Next, ada indikator keberhasilan evaluasi. Yang pertama ada output atau jumlah konten diproduksi, yang kedua ada output peserta challenge, yang ketiga ada outcome kesadaran merek, yang keempat ada impact loyalitas dan penjualan meningkat. Output ini dia merupakan jumlah konten yang dipublikasikan di Instagram dan TikTok sesuai jadwal. Outcome yaitu peningkatan kesadaran merek produk lokal di kalangan audiens target. Impact terbentuknya loyalitas pelanggan terhadap produk lokal, meningkatnya kepercayaan konsumen, serta pertumbuhan penjualan produk yang berkelanjutan sebagai hasil dari program branding yang konsisten dan terencana. Next ada rekomendasi. Nah, langkah strateginya yaitu ada program berkelanjutan, memanfaatkan tren terbaru, kolaborasi influencer, dan perkuatan komunikasi lokal. Penjelasannya ada program branding produk lokal harus dijalankan secara berkelanjutan agar citra merek semakin kuat di benak konsumen. Memanfaatkan tren media sosial terbaru di Instagram dan TikTok menjaga relevansi konten. Ini ada beberapa sumber referensinya dari materi-materi di atas. Terima kasih atas perhatian Anda. Jadi, saya berharap presentasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai program branding lokal melalui media sosial Instagram dan TikTok dengan strategi komunikasi yang tepat, kolaborasi bersama influencer lokal, serta konten yang kreatif dan konsisten. Saya yakin produk lokal mampu bersaing dan berkembang di era digital. Mari sama-sama mendukung dan membanggakan produk lokal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.